Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zufar Akil and now I'm going to discuss about floating maxims in Anak Sekolahan Comedy Show. Before we start analyzing the floating maxims in Anak Sekolah Comedy Show, we need to know first about what is floating maxims actually. So floating maxims is a condition when a cooperative speaker intentionally disobey a maxim as long as she or he or the context provides enough indicators for the hearer to notice it. This is called floating maxim and is used to indirectly convey information. Seperti yang sudah disampaikan oleh Paul Gries bahwa maxim itu sebenarnya ada 4. Yang pertama ada maxim quantity, maxim qualify, maxim relevance, and maxim of manner. Namun kita sebagai manusia terkadang tidak memperhatikan percakapan yang kita ucapkan secara struktur. Jadi setiap individu memiliki probabilitas yang tinggi untuk melanggar maksim-maksim ini. Dan pelanggaran maksim itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu floating, infringing, opting out, dan violating. But now we're going to discuss about only floating maxim. The first part of this analysis is floating maxims of relevance. Contoh-contoh yang terdapat di slide ini adalah contoh-contoh dari floating maxims of relevance, di mana maxims of relevance sendiri adalah maxims yang terjadi apabila terdapat topik yang berkesinambungan antara penutur dan lawan bicaranya dan relevansi antara satu sama lain. Namun keempat contoh ini terlihat melanggar maxims tersebut sehingga bisa diklasifikasikan sebagai maxims of relevance. Contoh yang pertama yaitu Arafah dan Dede. Ketika Arafah menanyakan what kind of exercise we're going to do, and then jokingly Dede said latihan menikah, which is so irrelevant because the context is about latihan untuk menjadi penyiar radio. Namun instead of saying that, Dede lebih memilih untuk menjawab jawaban yang menggelitik. Lalu contoh yang kedua yaitu datangnya dari Tio dan teman-temannya. Ketika Tio menanyakan audisi apa ini sebenarnya, lalu teman-temannya menjawab kalau itu adalah audisi untuk mencari penyiar radio sekolah. Dan dengan disappointnya Tio menjawab dia tidak mau mencari penyiar radio. Lalu teman-temannya merespon dengan mencari apa, lalu Tio juga dengan bercandanya dia menjawab mencari cinta saya yang sudah lama hilang, which is so irrelevant with the context, but teman-temannya still try to manage to understand what Tio mean, and then audience juga mengerti maksud dari Tio ini apa dan tahu kalau konteksnya ini bercanda. Lalu yang ketiga contohnya datang dari Dede dan Arafah lagi ketika setting tempatnya adalah di meja penyiar radio yang mungkin mirip dengan meja penjaga warnet, sehingga ketika Dede mengajak Arafah untuk latihan dulu, Arafah dengan candanya mengatakan nanti bayar 3.000 dulu, which is it's something irrelevant but there is a humor, so it's allowed in comedy show. Dan penonton juga mengerti bahwa apa yang Arafah maksud, begitupun Dede juga mengerti dengan apa yang Arafah maksud, sehingga contoh ini bisa diklasifikasikan sebagai floating maxims of relevance.
Lalu contoh yang terakhir ada Gea yang menanyakan what's the difference between me and Instagram. And then curiously Denny said, apaan tuh? And then again jokingly Gea answer with, Instagram itu diposting, kalau saya di ghosting. Mungkin ini salah satu irrelevance juga yang terdapat di anak sekolah comedy show at that episode, which is posting and ghosting. It's two different thing, but there is a pun intended, so masih ada konteks humornya di sini sehingga dia pulls it out, and then Denny juga mengerti apa yang dimaksudkan dia. Jadi dengan Denny menanyakan apa tuh, itu menunjukkan bahwa Denny mengerti apa yang dia maksud dan apa yang ingin dia katakan. Dan penonton juga termasuk saya mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan Gea ini, walaupun Gea melanggar maxim self-relevance, tapi kita masih bisa mengerti apa yang dimaksud dengan Gea. Lalu part kedua ada floating maxims of quantity. Mamat dan Sisil sedang berbincang-bincang. Mamat mengatakan bahwa ia juga ingin menjadi penyiar radio. Sisil mengulang pertanyaan Mamat dengan, Mamat juga mau jadi penyiar radio. Lalu with cheesy pick up line, Mamat mengatakan, iya Mamat mau jadi penyiar radio juga, tapi sama Sisil. It's floating maxims of quantity in the way Mamat add some unnecessary things in his utterance. Mamat bisa saja menjawab iya, itu sudah cukup untuk memenuhi maxims of quantity. Namun dengan Mamat memanjangkan percakapannya dengan menambahkan Mamat juga mau jadi penyiar radio juga tapi sama Sisil, itu benar-benar melanggar floating maxims, melanggar maxims of quantity. Bagian yang ketiga yaitu membahas tentang floating maxims of manner, dimana contohnya sudah terdapat di slide ini. Melanggar maxims of manner. Maxims of manner sendiri adalah kondisi yang mengharuskan penutur untuk jelas dan mengutarakan sesuatu yang tidak membingungkan, menghindari ungkapan yang memutar dan ungkapan yang runtut. Di sini Abdel menanyakan kepada Denny mengapa mereka telat. Mereka di sini refers to Denny dan Tio, dan dengan ambigunya Denny menjawab, ya ini Pak, katanya kan kita disuruh ngumpul di sini. Saya mau jadi penyiar juga Pak. The word ini still ambigu untuk saya, which is what does this word refers to. Dan setelah utterance ini Abdul menjawab, tapi jangan telat dong, kan saya jadi harus ngulang. The word ngulang itu berulang sampai beberapa kali, which is floating maxims of manner, di mana terdapat ungkapan yang memutar, runtut, dan ambigu. Namun Tio dan Denny mengerti apa yang dimaksudkan Abdel, dan Abdel juga mengerti apa yang dimaksudkan dengan Denny dengan alasan tersebut. Dan mereka paham bahwa konteks di sini masih dengan konteks bercanda, dan penonton juga pasti paham dengan apa yang dimaksud dengan Abdel dan Denny di sini. Saya cukupkan sampai di sini analisa floating maxims pada acara komedi anak sekolah. Sebenarnya seharusnya ada 4, namun yang satu lagi saya tidak menemukan contohnya di episode yang saya tonton.
Semoga apa yang saya jelaskan ini sudah jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir, mudah-mudahan dari penjelasan yang saya sampaikan tidak ada yang melanggar cooperative principle. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.